Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Tejo Setio Nugroho. Di sini saya akan mencoba mewawancarai Ibu Titik Nur Hasanah sebagai guru SD negeri di Sugihwaras, Sidoarjo, Candi. Oke, langsung saja. Eh, Halo, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ya di sini saya akan mewawancarai Bu Titi sebagai guru kelas 1 SDN Negeri Sugihwaras tentang penerapan new normal di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah dasar negeri. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama dari saya itu, eh, apakah pembelajaran atau proses belajar mengajar di SDN Sugihwaras dilakukan secara daring atau online? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Tejo. Pelaksanaan pembelajaran di SDN Sugihwaras sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini dilaksanakan dengan cara daring. Yang akan tetapi ada juga wali murid yang merasa kesulitan sehingga meminta kepada guru untuk melaksanakan dengan cara manual. Jadi apa yang didaringkan ke anak-anak, guru tetap melayani permintaan dari wali murid atau wali siswa dengan cara memfotokopi sehingga anak-anak dapat mengerjakan sama apa yang diterima dengan cara daring, dengan cara pengerjaan secara manual. Itu, Oke, Mas. ya. Nah, berarti siswa-siswa telah menerapkan yaitu daring ya. Apakah daring ini hanya kelas di semua kelas apa hanya beberapa kelas, Bu? Ya, sebenarnya dilaksanakan di semua kelas, akan tetapi bagi kelas kecil khususnya kelas 1 itu masih banyak kesulitannya karena ada orang tua yang pegang HP otomatis kan orang tua. Ada yang punya HP Android, ada yang tidak, dan ada yang tidak bisa mengoperasionalkannya sehingga seperti tadi sudah saya jelaskan, minta mengerjakan secara manual sehingga perwakilan dari wali siswa, salah satu siswa minta ke sekolahan untuk minta dibuatkan soal yang sama dengan apa yang disampaikan di daring tersebut. Oke. Yang itu selama dilakukannya apa sih belajar mengajar, perbandingan antara tatap muka ataupun daring itu Ibu Titi lebih enak menyampaikan materi ke anak-anak itu seperti materi apapun itu lebih enak ke daring atau ke cara tatap muka? Ya, dari menurut saya pribadi, daripada melaksanakan daring, lebih enak melaksanakan secara tatap muka karena kita bisa melihat secara langsung karakter anak tersebut. Kalau dilaksanakan secara daring, itu kalau anak yang tidak bisa, otomatis yang menjadi pengganti guru di rumah adalah orang tua. Sedangkan dilaksanakan di sekolah yang memenuhi kebutuhan anak keseluruhan adalah tanggung jawab dari
guru. Gitu Mas. Oke, di sini saya juga memikirkan beberapa hal, yaitu yang telah Ibu utarakan tadi. Ini anak-anak kan lebih enaknya penyampaian materinya, pembelajarannya yaitu secara tatap muka. Kan dikarenakan kan Ibu kan mengajar di kelas 1, jadi anak-anak kan lebih dominan langsung bertemu sama teman-teman, terus berinteraksi sama guru ataupun yang lainnya. Kalau misalnya daring gini, apakah nantinya ke depannya diterapkan new normal, sekolah SDN Sugiwaras tetap masuk tetapi harus memperhatikan protokol kesehatan, atau ya seperti masuk seperti biasanya saja? Ya, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan karena di Sidoarjo sendiri masih zona merah. Jadi protokol kesehatan tidak boleh kita abaikan. Kalau toh nanti new normal dilaksanakan, pihak sekolah harus mempersiapkan sarana prasarana yang tetap dibutuhkan oleh anak-anak, seperti menyediakan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan masker. Anak-anak juga dipantau tetap menjaga jarak agar kita dalam melaksanakan pendidikan new normal itu tidak kena penyebaran COVID-19, agar anak-anak tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oh ya, terima kasih. Nah, terus yang selanjutnya ini saya mau menyinggung masalah penerimaan siswa baru di SDN Sugiwaras. Ini kan sudah mulai beberapa sekolah dasar negeri membuka penerimaan siswa baru. Ini di SDN Sugiwaras ini bagaimana sistematisnya? Ya, sistematis penerimaan siswa baru yang dilaksanakan di SDN Sugiwaras dengan cara wali siswa baru yang daftar itu dilaksanakan dengan cara bergantian, dibatasi, misalkan jam 8 sampai jam 9 beberapa orang akan ada 10 orang datang pulang gantian dengan yang lainnya. Begitu pula seterusnya 10 sampai batas waktu misalkan sampai jam 12 ya. Itu. Nanti dilanjut hari berikutnya besoknya lagi. Itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya wali siswa pasti tidak akan mau menunggu lama-lama, pasti akan ikut banyak gitu, Bu. Ya, sebelum itu waktu pertama pengambilan belangko siswa baru itu sudah diberi penjelasan bahwa semuanya harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan di SDN Sugiwaras. Nah, pada saat ini penerimaan mahasiswa baru telah berlangsung. Nah, untuk kedepannya itu proses belajar mengajar itu bagaimana, Bu? Apakah tetap memperhatikan protokol kesehatan? Iya, dalam proses belajar mengajar ke depan, kalau misalkan ya pemerintah sudah membolehkan masuk dengan cara tatap muka, kita tidak boleh mengabaikan, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Seperti seperti yang sudah saya jelaskan, tetap jaga jarak, pakai masker, ya, cuci tangan,
pakai hand sanitizer, tidak boleh bergerombol, ya, agar kita semua sehat. Nah ini untuk mahasiswa, mohon maaf, untuk siswa baru itu kapan Bu bisa masuknya Bu? Untuk tanggal dan semuanya itu. Ya. Kalau misalkan menurut kalender pendidikan yang telah diterapkan, insya Allah tanggal 13 Juli akan masuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Kalau itu bisa akan dilaksanakan dengan cara menetapkan protokol kesehatan yang dilaksanakan seperti itu tadi, new normal yang telah ditentukan. Itu harus kita patuhi dengan sungguh-sungguh agar kita juga terhindar dari wabah COVID-19. Iya. Berarti ini sama halnya untuk yang siswa yang Ibu ajar waktu pada saat semester kemarin itu, apakah dengan adanya COVID ini untuk semester kedua kalau tidak salah itu apakah tidak menjadi korban? Kan seharusnya anak di kelas 1 kan harus banyak interaksi dan bertemu dengan teman-teman untuk membangun pemikiran yang lebih positif atau bagaimana? Ya, betul sekali. Di semester 2 itu seharusnya kita tetap melaksanakan dengan cara tatap muka. Akan tetapi karena dengan adanya wabah COVID-19, mau tidak mau kita harus melaksanakan pembelajaran dengan cara jarak jauh PJJ, yaitu dengan cara daring. Akan anak tetap menerima haknya, yaitu dengan cara mendapat pendidikan walaupun dengan cara jarak jauh. Begitu, Mas. Oh ya, untuk yang ini yang terakhir itu saran atau harapan Bu Titik lah ke depannya bagaimana penerapan new normal ini yang ada di lingkungan SDN Sugiwaras. Saran atau harapan Ibu ke depannya? Ya, harapan Ibu ke depan new normal di SDN Sugiwaras tetap dilaksanakan agar anak-anak tetap mendapatkan ya pendidikan dan juga menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kalau nanti seandainya pada saat pembelajaran tahun ajaran baru belum diperbolehkan, tetapi tetap melaksanakan pendidikan dengan cara jarak jauh. Dan harapan saya semoga COVID-19 yang ada di Indonesia ini tetap berlalu atau tetap cepat hilang agar ya pendidikan dapat dilaksanakan secara normal seperti tahun-tahun kemarin. Oke. Itu, Mas. Ya, terima kasih Bu atas wawancaranya, atas kurang lebih bagaimana sih keadaan atau penerapan di SDN Sugiwaras sendiri. Nah itu yang bisa saya tangkap di sini yaitu berarti hanya kelas-kelas atas yang 4 sampai 6 yang harus melaksanakan daring, dan kelas 1 sampai kelas 3 itu masih dibantu dengan orang tua, bukan begitu Bu? Iya. Iya, betul. Nah, terus untuk siswa baru berarti harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tidak bisa kayak waktu pada saat normal itu kan, pada saat jadi wali murid berbondong-bondong ke SDN Sugiwaras untuk mendaftarkan
anak didiknya gitu atau menjadi siswa baru di SDN Sugiwaras. Nah, saya mau bertanya sedikit ini, bukankah kalau misalnya siswa baru masuk dan itu dan harus dilaksanakannya normal pasti kan tetap menggunakan protokol kesehatan, tetapi apabila tidak, berarti kan tetap di rumah itu, apakah tidak membuat siswa baru ini kayak gimana itu? Bukan, ini kan masih kayak masa transisi gitu Bu, dari TK menuju ke D gitu. SD. Ya, Iya, iya, iya. Iya, betul sekali. Sebenarnya memang masa transisi peralihan dari TK ke SD. Akan tetapi mau tidak mau karena kita juga sebagai guru juga harus mengikuti peraturan yang diterapkan oleh dinas. Seandainya dinas sudah memperbolehkan, maka kita juga melaksanakan pendidikan secara normal. Kalau belum, ya harus belajar di rumah dulu. ya. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya semuanya. Mungkin bisa lebih kayak lebih mengetahui bagaimana keadaan atau situasi pembelajaran di SDN Sugiwaras. Nah, itu mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk Ibu Titi yang telah menyampaikan kurang lebih seperti ini keadaan pembelajaran yang dilaksanakan di SDN Sugiwaras. Itu saja. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.